Kalau misalnya kita udah bucin, iya. ada sebagian orang yang menuhankan pacarnya. Itu Tapi dia. kalau kita ditinggalin sama Allah, kelar hidup Udah kita udah mati, game over langsung. Game over. Kalau misalnya orangnya cintanya kepada Allah itu dekat, Allah pasti dekat sama dia. Oh, Masya Allah ya. Tapi kalau misalnya cintanya dia jauh sama Allah, Allah juga pasti bakal jauh sama dia. Jadi kuncinya satu, kalau kita pengen iman kita tetap, hilangin yang namanya rasa hawa nafsu. Laki lu kejar, Allah lu kejar. Iya, salam. Hari ini kita kedatangan narasumber dan bintang tamu yang Masya Allah banget, soleha banget. Insya Allah akan duduk bersama kita menyajikan podcast kita yang begitu indah dan bermanfaat. Tapi orangnya kemana kali ya? Macet kali di jalan apa gimana ya? Assalamualaikum, Oh Pak ini dia, Ustaz. waalaikumsalam. Boleh kena ya? Iya nggak boleh kena, bukan mahrum kita soalnya. Iya, boleh duduk ini. Boleh duduk, silakan Pak, silakan duduk Pak. Capek banget kita ini. Guys, pemirsa kenalin nih namanya Empok Caca yang sering dikenal. Nama aslinya kalau boleh tahu siapa ini Pok? Ya, jangan pernah kaget ya nama asli Iya. kita. Nama asli kita Anastasia Putri. Anastasia Putri. Mm-mm. Panggilannya Pok Caca. Pok Caca. Salah satu influencer yang terkenal dengan followers terbanyak 100K. 100.000. Gua aja masih 200.000. 200.000, Ya, 2.000. Masih 2.000. Ini udah 100.000. Banyak banget. Beda 98.000 ya. Alhamdulillah. Ya, gimana kabar Po, sehat? Alhamdulillah Ya, nyampe sini tetap utuh ini Iya alhamdulillah. lah, kalau nggak itu mah bukan orang ya. Kalau nggak nepak juga bukan orang. Oh, bukan orang. Setan itu mah namanya jelangkung kali. Ya, Po Caca, kita mau nanya ini. Ya, untuk bikin konten parodi kayak gaya ala Betawi ini udah lama Po? Atau terinspirasi dari siapa Po? Kalau ngonten mah kita baru awal tahun. Baru awal tahun. Betawi-tawian. Tapi udah terkenal itu Po. Ya, alhamdulillah. Viewersnya udah banyak itu. Lah, kita mah melonjak tinggi aja. Iya, kita inspirasinya ya. Kalau misalnya ditanya inspirasi, lingkungan aja. Oh, lingkungan. Lingkungan kan terinspirasi. kebetulan kita emang orang Betawi asli. Orang Betawi asli. Bukan Betawi yang orang sanggup. Bukan, iya. Bukan yang kontrakannya bererot, kagak. Betawi gang berarti. Betawi gang kita. Iya, yang apa adanya lah. Yang kalau ngomong kadang-kadang suka nyablak. Nyablak. Iya, kalau orang nggak paham sama orang Betawi mah kadang-kadang kalau diomelin suka sakit hati. Sakit hati, Iya, baper gitu, Padahal mah iya. emang begitu cara ngomongnya. Jujur aja kita mah Jujur. orangnya. Oh Caca, ngomong-ngomong nih, apalagi kan banyak nih di usia remaja zaman sekarang nih kan pada suka banget sama yang namanya cinta-cintaan lah begitu ya. Itu menurut Po Caca anak muda kayak begitu gimana sih Po? Padahal uang masih minta sama orang tua, tapi belagu-belagunya dia pacaran begitu. Oh, istilah sekarang mah bucin gitu. Bucin, iya, budak cinta. Budak cinta. Kalau menurut Mpok Caca ya, Iya. ya bucin. Kata gue mah, lu baru nyebur, gue udah kering ya. Budak cinta. Iya. Kalau misalnya Caca sendiri mah nganggapnya itu bocah yang lagi apa ya? Apa-apa. Apa Po? Apa coba? Apa-apanya laki gitu. Apa-apa kalau Apa-apanya kita kan laki. perempuan. Perempuan, Apa-apa iya. laki. Emak ngata gini kagak didengerin Iya. gitu. Biasanya kan kalau misalnya emak kita ngasih tahu, no jangan sama dia apa no, Iya, misalnya iya. jangan sama dia apa no, Iya. makan bocahnya males Yes. gitu. Nah kalau udah kena budak cinta tuh, nah kita kagak dengerin tuh. Iya. Entar kiran udah lagi dibikin galau, masih tetap aja cinta. Karena gitu. udah cinta ya. Makanya kadang-kadang saya teringat kata-kata Imam Syafi'i, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina syakhtitub dil masawi. Terkadang Po Caca, orang kalau udah cinta banget itu, walaupun di situ ada keburukan, tetap aja yang ditampak adalah keindahan. Iya, jadi indah aja. Ya. Indah aja walaupun dia orangnya nggak baik. Tetap aja. Tapi sebaliknya kadang-kadang kama anna aina syakhtitub dil masawi, ada orang dia kelihatannya baik, tapi dia nggak ngeliat baiknya. Dia ngelihatnya cuma keburukannya doang aja. Oh, jadi kebalikannya ya? Kebalikannya. Maka yang timbul adalah kebencian percis banget sama anak zaman sekarang. Ya Allah, gayanya budak cinta. Nah, begitu Po Caca. Tapi kalau istilah kata bucin itu buat anak zaman sekarang gimana Po? Bucin, ya itu kagak dengerin dah. Kagak dengerin orang lain gitu. Maksudnya udah hidupnya cuman kecinta doang. Ya emak kita nyuruh kita
ngapain gitu minta tolong, kagak didengerin. Dengerin, iya. Emak kita nyuruh sholat, kagak dijalanin. Iya. Gara-gara Cinta. Tapi Mpok Caca nih mohon maaf nih kita tanya nih. Mpok Caca pernah bucin kagak kira-kira? Lah kita mah sebagai manusia ya. Ayo coba. Pernah remaja ya. Iya, kamu sekarang nggak remaja? Lah kita mah udah ini ya nih. Udah bangkotan? Udah ditanyain kapan nikah Iya. mulu. Oh belum nikah ternyata? Belum. Udah punya pasangan belum? Belum. Belum. Nah, tapi pernah bucin nggak Mbak Caca? Kalau ditanya pernah. Oh pernah. Pernah banget tuh kita ngalamin bucin ya. Ya bener sih, orang tua ngata apa kita kagak dengerin. Disuruh sholat kagak mau. Yang ditungguin apa? Balasan chat doang. Kagak di chat kita galau. Nah, begitu tuh Pak Ustadz. Iya, bucin tuh ya. Makanya buat anak muda terutama, terkadang Allah itu mengingatkan kepada kita tanda seorang imannya lebih tinggi itu ketika dia mencintai penciptanya daripada hambanya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Cintanya itu kepada Allah melebihi daripada manusia. Makanya terkadang kalau orang udah cinta kepada Allah itu ujiannya kadang-kadang banyak Berat banget ya? Rasanya berat gitu ya? Rasanya berat. Kok gue makin rajin sholat, kok ujian gue bertubi-tubi datang. Padahal gue udah niat mau berubah nih, tapi kok masalah datang terus. Nah itu namanya kalau cinta pasti ada yang namanya ujian. Tapi kalau jatuh cinta sama orang, kita yang bikin ujian. Po udah makan belum gorengan? Pengen madang dong. Iya, udah pengen madang ya. Kita madang dulu, kita sediain dulu Po. Sambil gegares gitu kita Sambil ngobrolnya. gagal sekali ngomong dong, capek ini kita. Ini teh manisnya mana ya? Iya, ini kalau gorengan doang kita seret. Iya, teh manisnya. Iya, Po, entar sambil gegares di sini biar enak lah. Ayo, Po, silakan nanya. Kan kalau sambil ngobrol, sambil makan kan enak, Po ya? Iya, Bang Ustadz kita mau nanya ini. Iya, apa, Po? Bagaimana kalau kita nih menjaga perasaan cinta kita supaya kan cinta kan bikin bahagia ya, supaya tapi kita nggak ngegeser iman kita, agama kita, orang tua kita, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya salah satunya adalah cinta yang mengikuti ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta hanya mengikuti perasaan, itu namanya bukan cinta, Po. Apa itu? Itu namanya hawa nafsu. Oh, Ya kan banyak apalagi tragedi nih di zaman sekarang nih. Gara-gara cinta akhirnya dikasarin sama pacarnya. Benar. Itu kan zaman udah viral-viral banget tuh. Iya. Saking kecintaannya sehingga membuat dia menjadi terluka. Tapi cinta yang sebenarnya itu adalah ketika kita menanamkan cinta kita kepada Allah, kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak Ustadz, berarti kalau misalnya emang benar sih kalau misalnya kita udah bucin, Bucin, iya. ada sebagian orang yang menuhankan pacarnya. Nah itu dia tuh. Karena saking dia cintanya sama pacarnya, sehingga dia rela meninggalkan Tuhannya demi pacarnya, kekasihnya. Nah, itu bahaya tuh Pak Ustadz. Bahaya banget karena dia lebih rela ditinggal sama lebih rela ditinggal sama Tuhannya daripada sama kekasihnya. Iya, padahal mah ya kalau Iya. mau pasangan kita ditinggalin, kita bisa punya pasangan lagi yang lain. Bisa jadi, itu Tapi dia. kalau kita ditinggalin sama Allah, kelar hidup kita udah mati, game over langsung. Iya makanya guys, sayang sekali ya, jangan pernah kita tinggalkan Allah, tapi kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meninggalkan larangan Allah, maka cinta Allah kepada kita itu begitu luar biasa. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan, intat numini min kamawaddati wa intan aani talqoni an kanaiyan. Jika aku dekat kepadamu, maka aku akan lebih dekat kepadamu. Tapi jika engkau jauh kepadaku, maka aku akan jauh kepadamu. Ini kan gambaran, Po. Cintanya kepada Allah itu dekat, Allah pasti dekat sama dia. Oh, Masya Allah ya. Tapi kalau misalnya cintanya dia jauh sama Allah, Allah juga pasti bakal jauh sama dia. Nah, manusia, Po, kadang bisa datang, bisa pergi. Orang tua kita bisa datang, bisa pergi. Nggak selamanya kan orang itu hidup sama orang tuanya. Benar. Nggak selamanya dia bisa bersama pacarnya. Iya. Makanya tinggalkan harapan kita kepada manusia dan gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah. Iya, Po Caca, apalagi kan sekarang nih anak muda nih banyak banget lah istilah katanya gitu. Ada yang namanya saking dia kecintaan ya sama pacarnya, ada istilah kata namanya toxic relationship. Toxic Relationship gitu. Pokoknya gue gak jago banget tuh bahasa Inggris. Iya. Tapi dari dulu pesantren nilai aneh jelek mulu, Po. Hubungannya berarti maksudnya beracun. Hubungannya begitu. beracun, ya. iya maksudnya. Iya. Makasih Iya, ya, Po. makasih. Ya Allah, enak banget ini.
sediain romannya ya. Nah, gimana dah tuh? Toxic Toxic relationship. relationship pokoknya begitu. Ya, yang hubungannya meracu kekerasan biasanya begitu gue sih. Iya. Iya, anak muda. Kagak kekerasan doang. Nanya saja ini jadinya. Iya. Kalau toxic relationship mah yang hubungannya isinya cuman ngerenes doang. Ngerenes. Ngerenes. Ini biar tahu nih pemirsa ngerenes tuh apa, Po? Ngerenes tuh kayak apa ya? Apa ya? Ngerenes tuh kayak nyakitin gitu. Nyakitin. Isi hubungannya cuman banyakan nangisnya daripada tawanya. Nah, kita apa-apa dicurigain. Kita mau main sama temen kagak boleh. Padahal sama orang tua kita mah diboleh-bolehin aja itu ya. Nah, itu tuh toxic relationship tuh. Susah bener. Oh, jadi kayak ibarat kata mah hubungannya kayak dikekang banget begitu ya. Dikekang. Iya, nggak bisa kemana-mana. Padahal mah belum halal. Nah, itu dia permasalahannya. Udah cuman gayanya romannya udah kayak suami beneran aja itu. iya, Ya kan tapi gitu. emang banyak sih yang manggil udah Umi Abi. Iya. Tuh gue gedek banget begitu tuh, Po. Empet ya? Tapi Empo pernah nggak begitu cetan Ya, misalnya? kagak lah. Kagak kali ada pengalaman gitu. Umi gitu. Lah kita biar kata bocah kampung, Iya. panggilannya maunya Beb. Iya, salam. Ayang Beb lagi apa ini? Iya, ya kan begitu romantis, Bang Ustaz. Kalau guru saya biasanya dipanggilnya AA gitu. iya, AA. Kalau manggil bininya II. Terus kalau misalkan anaknya gitu. Gimana Ya, tuh? iya, makanya itu anak-anak kadang-kadang suka ada yang namanya seperti toxic relationship. Makanya kalau kita nggak mau ada hubungan seperti itu, ya lebih baik kita hindari. Po Caca tahu nggak? Ada tanda ketika cinta mengambil alih posisi iman. Salah satunya adalah ketika kita lebih mencintai seseorang daripada mencintai Allah. Itu tandanya. Iman kita sudah hilang. Kenapa? Karena yang ditingkatkan adalah hawa nafsu kita daripada iman kita. Jadi kuncinya satu. Kalau kita pengen iman kita tetap, hilangin yang namanya rasa hawa nafsu. Itu penting banget. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada orang keburukan. Itu dia. Berarti Bang Ustadz ya, kalau kita pengen ini nih, pengen deket, kita pengen buat berjodoh nih sama si Reza Rahardian. Asik. Ya, mantap gak tuh? Orang Betawi, jodohnya Reza Rahardian. Rahardian. Berarti kita deketin dah Allah ya, Iya, kita deketin berdoa. Allah. Tapi harus sadar diri juga sih sebenarnya. Lah emang ngapa sih Bang Ustadz? Tapi kalau berharap sih gak apa-apa ya, kalau ya. Kan yang penting berharapnya kagak lebih, kagak berlebihan. Benar, gitu. iya. Berarti kita deketin Allah ya. Iya, kita deketin banyak Allah. berdoa. Nah, kalau doain, kita selipin namanya itu di sepertiga malam. oh iya itu. Misalnya gak usah pakai bahasa Arab lah, yang gampang aja. Terkadang kan orang suka repot. Kadang kalau pengen doa aja kudu manggil ustadz. Iya, sebenarnya mah kagak, Po. Doa pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya juga boleh. Ya Allah pasti ngerti. Allah pasti ngerti, pasti tahu bahasa kita. Empo cinta sama orang nih misalnya, tengah malam doa, ya Allah, Reza Rahardian Al-Fatihah. Udah begitu aja. Oh gitu, nggak usah pakai bin. Gak usah pakai bin, nggak udah usah. mati namanya. Lah Iya, iya. tandanya mati. Ya, sama kayak doain orang tua. Kadang-kadang kan orang suka banget tuh. Misalnya Pak Ustadz, doain dong ke makam orang tua saya, begitu. Malah nyuruh Ustadz. Padahal doa yang diijabah itu adalah doa anak yang soleh. Iya. Doa orang yang bucin mah nggak diijabah. Orang dia ngelanggar ajaran Allah. Iya benar. Gimana Tapi kalau dia bucin tapi sholatnya tetap dijalanin gimana tuh Tah? ya nggak apa-apa. Sholat mah tetap sholat. Dosa ya dosa begitu. Masing-masing itu dia kepisah ya. Masing-masing bisa. Jadi ya, tapi jangan beranggapan dengan dia sholat, gue percuma nih sholat, tapi gue masih pacaran, sehingga dia ninggalin sholat. Itu nggak boleh begitu. Nah, iya. Sebenarnya hakikat dari sholat itu Allah bilang dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau dia tiap hari sholat, dia masih berbuat keji dan mungkar, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Oh gitu, berarti sholatnya belum bener Belum gitu bener ya. lah, niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi niatnya pengen dilihat pacarnya, biar kelihatan soleh, biar kelihatan dekat sama Allah. Padahal pacaran aja udah buat dia jauh sama Allah. Iya, ini kalau biasanya kalau di kehidupan nyata orang Betawi nih, Po, saya mau nanya, kalau ada orang kayak begitu biasanya romannya gimana tuh tanggapannya, Po? Abis. Gimana, Caca? Habis gimana? Habis. Gorengan Lah, habisin. kita dibabat langsung. Kalau misalnya Caca nih ketahuan nih sama orang tua, Sama emak gitu sama ya. emak, kebucinan udah pasti. Abis dikata-katain, abis diceramahin. Soalnya makan kalau misalnya di Betawi ya, Iya. kalau di budaya kita nomor satu
sholat sama ngaji. Itu Nah, kalau misalnya udah kebucinan biasanya udah lupa dah tuh sama sholat sama ngaji ya kan. Jadi dikesampingin. Allah jadi dikesampingin gitu sama tuh anak gitu. Jadi sama budaya Betawi udah pasti habis gitu. Praktekin Po coba. Gimana biasanya? Biasanya ngomelnya gimana tuh ke anak tuh? Ngomelnya jadi gini. Lu mau kebangetan ya? Laki lu kejar, Allah lu kejar. Iya, gitu. Jangan dunia aja lu kejar, akhirat. Ini biasanya kadang-kadang orang ngomong gitu, so bener banget gue, tapi bener itu Iya, nyata. bener. Iya. Itu diomelin sama emak biasanya begitu tuh. Diomelin sama mak begitu. Biasanya mah intinya mah kata orang Betawi mah, Allah lu kejar cintanya, jangan manusia lu kejar. Kalau Allah lu raih, manusia mah bakal nyamperin. Iya, bakal ngedeket. Ngedeket. Kalau akhirat lu raih, dunia mah pasti ngikut. Gitu kira-kira. Makanya mah orang Betawi bilang mah, ngaji sama sholat jangan ditinggalin. Nah, saya mau dengerin nih Mpok Caca, coba ngajinya nih. Jadi kena dah tuh kita. Iyalah kan ngomongin ngaji. Nah, tapi kita makan orang Betawi pasti bisa ngaji. Iya, wajib kudu harus itu coba, mah. Pak Ustadz, kita dikasih itu dong, dikasih challenge sih, kita dikasih challenge ngaji. Pak Ustadz, yang gampang aja. Yang gampang aja sih. Yaudah, lanjutin surat yang saya baca nih Mpok Caca. Jangan susah-susah Aman, tenang aja. Tenang aja Mak, jangan diomelin Mak, anaknya Mak. Kalau disuruh tajwid juga kita mah bisa. Iya, wah lebih mantep nih. Coba lanjutin apa yang kita baca Po. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wah, pintar banget. Itu mah kegampangan. Asik, kegampangan. Coba kita yang susah dikit ya. Kita demen banget apa? Sama surat Al-Ikhlas. Ya, itu lebih gampang. Gampangan lagi, iya. Pertama karena gampang. Kedua, nggak tahu ngapa kalau sholat kayaknya Al-Ikhlas tuh kudu masuk gitu. Karena ya lebih kan? mudah dihafal dan lebih mudah diingat. Bahkan kandungan surat Al-Ikhlas itu Mpok Caca menjelaskan bahwa nggak ada kaitannya ikhlas di situ tuh. Justru surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas itu nggak perlu diucapkan, tapi itu harus dikerjain. Iya sih benar. Iya. Iyalah. Kalau misalnya sodako nih Mpok Caca nih, ngasih duit ke orang. Gue mah ikhlas, berarti lu kagak ikhlas. Ikhlas mah kagak boleh diucap. Kagak disebut. Kagak disebut. Iya, kagak dipamer-pamerin. Coba Mpok Caca kita kasih challenge lagi nih masalah ngaji nih ya. Iya. Kan romannya saya dengar-dengar Mpok Caca mah katanya rajin ke majelis taklim, gitu kan. Anaknya sampai Habib dibawa. Hasan bin Jafar Asgab. Masyaallah, Nurul Mustafa. Masyaallah, ngaji ya. Coba kita ngaji ya. Kita ngaji, coba saya tes nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Katanya Al-Ikhlas. Balik ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Iya, salam. Lanjutin terus, Pak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oplos tepuk tangan guys. Wih, Mpok Caca, Masya Allah. Ngajinya rajin juga. Masya Allah, tabarakallah. Intinya mah kalau hidup pengen enak, ngaji jangan ditinggal. Bener, kalau kita mah dulu sama mama kita, bolos sekolah lu kagak ngapa-ngapa, bolos ngaji kagak boleh. Kagak boleh. Itu pasti ditepeleng tuh sama orang tua. Tempeleng langsung bolak-balik. Anak kan kalau orang tua dulu mah pasti kalau maghrib tuh pasti matiin TV anaknya. Iya. Matiin TV anaknya lagi. Matiin TV di rumahnya. Ya lo Mpok Caca, sadar gak sih? Kebanyakan kita itu takut ditinggal pasangan daripada merasa jauh dari Allah. Banyak sih, sadar kita juga ya. Sadar. Tapi itu paling ngerenes sih. Paling renes paling lagi. apa ya, paling sakit gitu kayaknya kalau kita dengar orang-orang begitu ninggalin Allah demi cinta gitu. Demi cinta, iya. Biasanya ngerenes banget tuh Po ya. Ya terkadang orang itu baru sadar pas ketika udah kejadian. Udah kejadian, udah lewat. Udah lewat, kan kayak yang berita viral sekarang tuh. Dia saking cintanya sama pacarnya, memang cinta itu buta. Beneran ada yang buta gara-gara cinta. Tapi pacarannya nggak berani datang ke rumah Po, anak zaman sekarang mah. Gimana tuh? Dia jemputnya di tiang kelonongan doang. Ya ganteng doang, jemputnya depan gang. Kagak berani nyamperin emak babanya. Tapi punya pengalaman nggak Po kayak begitu Po? Pernah punya sih ya. Iya, tapi coba. ya Allah. Udah lama mungkin flashback aja ke dulu ya, nggak apa-apa. Berdosa banget itu kita. Ya mungkin ini buat pelajaran anak-anak muda lah zaman sekarang.
Kalau misalnya ditanya pernah ngerasain, pernah banget. Kita sadar banget dulu ya waktu masih remaja mah kita ketemu sama pacar kita, padahal kan itu kagak boleh. Kagak boleh. Bukan mahram. Bukan mahram. Terus juga kita teleponan tiap saat sampai kita lupa sholat. Nah, Oh, video call begitu. video teleponan. call. Sampai tidur-tiduran. iya sampai gitu ketiduran, ya. sampai berjam-jam. Itu kita Cuman ngeliatin ngorok dong tuh. iya begadang bisa tapi sholat malam kagak bisa. Iya, Nah, tuh gimana tuh Bang Ustadz? Emang kadang yang dulu itu bisa kita buat jadi pelajaran. Benar. Sebagai manusia itu jangan melihat masa lalunya, Po. Kalau dia masa lalunya dulu pernah nggak benar, tapi masih ada waktu untuk berubah. Makanya kenapa kita bisa hidup sampai saat ini, karena Allah masih berikan kita nikmat perlindungan buat kita. Karena Allah masih percaya dengan kita. Ya, Mpok Caca pernah nggak punya kisah yang paling bucin? Lah pernah banget dengan bangga kita ngomong pernah Iya, ya. iya, pernah. Mungkin maknya belum tahu kali ya. Taunya mungkin tahu di podcast doang ya. Itu boleh nggak mak kita suruh keluar dulu? Dulu mah parah banget. Ya kalau sekarang mah udah belajar kali ya, makanya sekarang ngejauhin dah namanya pacar-pacaran. Iya, Kalau misalnya ada yang insyaallah. mau serius mah alhamdulillah, ayo Alhamdulillah, maju gitu. maju. Tapi kalau dulu hal paling bucin yang pernah dilakuin, sampai keluar rumah deh, bener keluar rumah, berantem sama emak. Oh, berantem sama berantem emak sama gara-gara cowok yang pengen nyamperin Po Caca. Enggak, jadi emak kita kagak setuju sama dia. Emang kenapa kita dia? Emang kenapa Ama- nih dia dulu nih? Ya mungkin di pandangan emak kita kurang anu kali ya, bahasanya kurang anu gitu, kayak kurang semenggah gitu. Soalnya katanya kalau pas pacaran sama dia kita jadi jauh sama Allah gitu. Kok disuruh sholatnya jadi kagak mau Iya, gitu. iya. Nah akhirnya ngerasa sebel kan sama emak kita, kayak ngapa sih kagak support kita gitu. Akhirnya udah kabur aja di rumah, minggat. Beneran diusir, kan kita pengen ditahan padahal ya. Iya. Itu orang tua zaman dulu, Kak, bener. Po Caca. Orang tua zaman dulu itu kalau ngegertak beneran ngegertak. Beneran. Saya itu Po Caca disuruh diusir beneran kan? Bener. Lah saya emang nggak mau mondok, beneran kagak disekolahin sama bapak saya. Oh begitu? Oh iya, Pah, Apin nggak mau lanjut pesantren. Asik panggilnya papa. Iya. Papa Oh manggilnya. iya, muka serem tapi hati Hello Kitty. Gimana tuh? Pah, Apin pokoknya udah nggak mau pesantren lah. Pokoknya mau keluar aja, nggak betah pesantren, gitu kan. Kalau misalnya lu nggak pesantren nih Pin, gua kagak sekolahin. Ya udah Pak, nggak usah sekolah. Bener, menjelang liburan itu 2 minggu di rumah, hamblek kayak dia Maya. Iya, bosen banget ya. Bosen banget kayak topo basah. Makan lu Tong, nih duit jajan Tong. Tapi tetap dikasih duit. Dikasih waktunya sholat Tong. Udah jadi perhatian orang tua Cuma kayak sebatas itu. aja, nggak kayak perhatian biasanya aja. Iya. Udah masuk waktunya pesantren. Mana ini orang tua gue ya? Kok kagak nyuruh-nyuruh gue sekolah ya? Akhirnya saya bilang, Pak, masuk pesantren aja yuk, Pak. Akhirnya benar dimasuk. Nah gitu dong anak gue. Gitu, kalau orang dulu begitu, Bu. Tapi kan beda kalau sekarang. Iya. Kalau sekarang terkadang orang tua itu lebih takut Lebih sama takut anaknya. sama anak, iya. Makanya kebanyakan anak itu bisa bawa pacarnya ke rumah. Karena orang tua takut sama anaknya. Iya. Pokoknya kalau misalnya ayang beb aku nggak ke rumah aku, nggak boleh ke rumah, pacaran di Mau rumah. keluar kamar. Aku mau keluar kamar. Aku pergi. Gak usah cariin aku. Itu orang tua takut karena digetak sama seorang anaknya. Takut ntar anaknya di luar makin parah. Makin parah. Tapi kan serba salah juga Serba tuh salah jadinya. juga, iya. Kan? Tapi untung sih Caca waktu itu kagak dikeluarin dari kakak. Alhamdulillah. Kalau nggak dianggap anak mah repot. Iya makanya. Pak Ustadz, boleh nanya lagi apa kagak sini kita Pak Ustadz? Boleh Po Caca, boleh banget. Nanya lagi ya? Nah kan katanya Allah tuh cuma satu ya Pak Ustadz. Iya. Tuhan tuh cuma satu. Tapi ngapa ada yang beda agama, cinta beda agama atau bagaimana tuh Bang Siapa Ustadz? yang tahu? Oh, bener, Siapa nyanyi. yang mau? Kau Kenapa di nyanyi sana, sih? aku di seberangmu. Ada tangan yang menadah, ada tangan yang menggenggam. Cintanya saling menguatkan, tapi sayang temboknya terlalu besar. Terlalu Iya, tinggi, salah. Terlalu tinggi ya. Bagus itu Pak Ustadz, Iya, boleh iya. catatin nggak? Boleh, Buat bikin update status. Malam ini. Iya, cinta beda agama. Bagi kita sebagai umat manusia Islam terutama meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Dan kita juga tidak boleh meyakini seseorang dan mereka punya haknya masing-masing untuk meyakini agamanya. Tapi cinta yang diajarkan oleh agama Islam itu yaitu cinta yang mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, cinta yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bukan cinta yang mengikuti perasaannya. Makanya kalau kita benar cinta sama Allah, kita ikutin syariatnya Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an tuh Po Caca, "Qul in kuntum tuhibbunallah."
katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutin Nabi Muhammad, ikutin syariatnya. Karena kan kalau orang cinta itu bukan hanya sekedar lisan ya, Po. Iya. Iya, kalau cinta sekedar lisan I love you, tapi nggak ada aksinya. I love you. Iya, I love you. I love you. I love you gitu kan. I love you tuh di WA doang. Cuman dia nggak berangkat ke rumah, nggak nemuin orang tuanya. Sampai kapanpun juga nggak bakal jadi tuh bocah. Iya, benar. Nah iya, nggak ada aksinya, cuman lisannya doang. Makanya Allah bilang, kalau engkau benar cinta kepadaku, ikutin Nabi Muhammad. Kenapa sih kita harus ngikutin Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah salah satu makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa kita pengen diijabah, Po, salah satunya yaitu dengan membaca sholawat kepada Nabi. Kok bisa, Pak Ustadz? Iya, karena kita memuji Nabi sama aja kita memuji Allah. Iya benar. Kalau Kalau kita itu kita mama kita begitu. Nah iya, ikutin Nabi Neng, ikutin Nabi Tong. Iya, kalau kita udah ikutin Nabi, ikutin ajarannya, ikutin syariatnya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah udah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Itulah cinta yang diajarkan oleh agama Islam. Ini Po balik lagi nih, banyak nih anak muda kan zaman sekarang nih Po Caca ya. Mungkin punya tips lah buat anak-anak muda zaman sekarang itu untuk dapat pasangan yang bendera hijau kayak gimana sih? Green flag. Green flag, iya. Nih, Green bendera flag. hijau. Iya, bendera hijau, green flag gimana sih Po? Berarti yang baik-baik berarti ya. Yang baik-baik mungkin ada Tipsnya. tipsnya gitu. Tipsnya sebenarnya ini tipsnya turun menurun dari mak kita. Iya. Karena kita juga dikasih tahu ya. Gimana nih? Dapat tips kata mak kita, kalau lu mau cari laki yang baik, yang green flag begitu. Lu lihat bagaimana dia hubungannya sama orang tuanya. Itu Wabil pertama. khusus emaknya ya. Emaknya. Iya. Soalnya kalau misalnya dia aja ngelawan emaknya, ngebentak emaknya bisa banget gitu, disuruh emaknya bantuin gini, kagak mau, gimana sama kita orang baru gitu, dia yang ngelahirin aja dia ngelawan, gimana sama kita orang baru gitu. Itu yang pertama tuh. Iya, Yang kedua, bagaimana dia cara menghadapi masalah, ya kan? Iya benar. Kalau laki nih, kalau dia lagi capek, lagi banyak masalah, kita lihat tuh responnya. Kalau dia gampang marah-marah, dia kebanyakan ngeluh, nah udah tinggalin aja, kagak bakal lu hidup sama dia begitu ya, kagak bakal sejahtera. Yang ketiga, ini mak kita selalu ngingetin mulu, sampai kita juga ketampar gitu ya sebagai perempuan. Katanya hubungan dia, gimana dia ngadepin sholat subuh. Oh iya. Nah, kalau misalnya dia sholat subuh aja kan pagi bener tuh. Pagi bener. Ya kan sholat yang paling susah banget tuh kita kayaknya subuh. ngejalaninnya. Kalau dia subuh aja dia bangun cuma buat sholat ya, buat sholat. Bagaimana dia cuma timbang nyari nafkah buat elu gitu. Iya. Mak kita tuh ngajarinnya alhamdulillah ya. Iya berarti ada 3 tuh tips teman-teman ya, pemirsa dari Mpok Caca atau yang sering disebut Po Caca. Gak usah dipanjang-panjangin amat lah Bang Ustaz. Satu memuliakan orang tua, yang kedua cara dia ngadepin masalah. yang ketiga Gimana dia sama sholat subuhnya. Jangan sholat subuhnya doang rajin, ntar zuhur asar maghrib isya ditinggal Iya. gitu. Ntar gini, itu si Po Caca nyari laki yang katanya rajin sholat subuhnya. Lah zuhur maghribnya kagak dikerjain. Oke Po, terakhir nih. Sebelum kita tutup, kita pengen dengar suara Mpok Caca nih. Katanya Mpok Caca itu suaranya merdu bisa sampai nembus ares gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi, Masya Allah, jangan lupa, doain dah tuh. Pulang-pulang serem kan juga, serem. apalagi sering hadir di Majelis Nurul Mustafa, Habib Hasan. Udah pastilah selawatannya fase-fase banget lah. Nah, Coba. kita mah, kagak kita rajin dulu waktu SMP. Soalnya ini, Rohis, ikut Rohis. Oh Rohis. Apa namanya, Sulis ya? Kalau misalnya nyanyi Marawis. Iya. Vokalis, Sulis. Lah sebutannya kita Solis ya. Oh iya, Solis ya. Bahasa Betawi itu Solis ya. Solis, iya. Solis. Jadi Solis itu vokalis guys. Ya, kita selawatan ini. Iya selawatan Po. Ayo coba, katanya Solisnya bagus nih. Dikit aja ya. Dikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gak usah tegang amat Po. Ya Allah, kayaknya kayak takut amat. Saya bukan malaikat Po. Takut salah, ini kita nyebutnya. Bismillah ya. Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah
Masya Allah. Di balik suara cemprengnya Po Caca dengan ala Betawinya ternyata tersimpan suara merdu yang menggetarkan hati untuk bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Po Caca mengasih tadi salawatnya merdu banget, menusuk ke sukma dada. Ya Allah ya Karim. Ya sedih banget. Ya mudah-mudahan dengan ditutup salawatnya kita pada hari ini, kita semua yang nonton sebagai pemirsa, mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah makin meningkat. Amin. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau hari ini ada seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu, maka syukurilah kehadirannya. Tapi ingat, manusia bisa datang, bisa pergi kapan saja. Jangan gantungkan seluruh kebahagiaanmu kepada orang yang sifatnya sementara. Tapi ingat, gantungkanlah kebahagiaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan pernah meninggal hambanya. Salam bikin status quote of the day kecap lovers. Ya salam. Masya Allah. Oke pemirsa, kita ketemu di episode selanjutnya. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung follow Instagramnya Cahayati Enes dan Mpok Caca dan Kecap Lovers. Insya Allah kita jawab di situ semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.